Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Harapan saya kita semua tetap dalam keadaan baik, selalu semangat dan bahagia. Yohanes 20 ayat 19-21 mengatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu." Salam damai sejahtera. Saudara sekalian, ketidakpercayaan para murid terhadap kebangkitan Yesus rupanya menjadi sebab Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di malam hari ketika mereka berkumpul di ruang terkunci. Dalam teks ini kita dapat mengetahui bagaimana Yesus dengan sabar menuntun para murid agar dapat percaya kepada kebangkitannya. Bagaimana Yesus meyakinkan para muridnya? Yang pertama, saudara sekalian, ia menggunakan sapaan yang pernah ia katakan sebelumnya kepada para muridnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, di sana dijelaskan pada waktu Yesus mengucapkan kata-kata perpisahan kepada muridnya, ia menjanjikan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudaraku, Yesus tahu bahwa pada malam itu para muridnya sedang ketakutan, kecewa dan gelisah, bahkan depresi, sehingga ketidakpercayaan pada berita kebangkitannya juga terjadi pada mereka. Malam itu di ruang terkunci, Yesus tiba-tiba datang dan menampakkan diri kepada para mereka. Lalu ia mengatakan, "Shalom," atau salam damai sejahtera bagimu. Saudara sekalian, kata shalom ini mengandung pengertian yang sangat dalam. Sayangnya, banyak orang-orang yang mengucapkan kata ini tetapi tidak mengerti maksudnya. Shalom, saudara sekalian, sebenarnya merujuk kepada 3 hal. Shalom dipergunakan untuk merujuk pada kesejahteraan dan kemakmuran secara fisik. Artinya, dengan mengucapkan shalom itu berarti ada pemeliharaan dan perlindungan. Kedua, kata shalom berfokus pada keadilan. Ketika kita mengucapkan shalom berarti kita sedang berbicara tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan, tidak ada ketidakadilan. Yang ada adalah persekutuan, persatuan. Ketiga, kata ini juga merujuk pada integritas seseorang atau kejujurannya. Berarti jika seseorang mengucapkan shalom berarti sedang melakukan apa yang benar. Apa yang di mulut sama dengan yang di hati, sehingga layak mengucapkan shalom kepada sesamanya. Sayangnya sekali lagi ada banyak orang yang dengan mudah atau dengan latah mengucapkan shalom tanpa mengerti maksudnya. Dan kata ini sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam kepura-puraan. Dalam mengulang kata ini kepada para muridnya, ternyata Yesus sungguh-sungguh memberikan kekuatan baru. Dengan mengucapkan kata yang sudah pernah didengar oleh para muridnya, membuat para muridnya menjadi yakin bahwa benar dia adalah guru mereka. Kata-kata ini sungguh mengagetkan sekaligus membawa sukacita. Sebagai bukti bahwa dia adalah guru dan Tuhan yang benar-benar hidup sudah bangkit. Setelah mereka familiar dengan apa yang pernah Yesus katakan sebelumnya. Yang kedua, Tuhan Yesus dengan sabar memperlihatkan tangan dan lambungnya. "Lihatlah tanganku dan lambungku." Dengan perkataan ini, Yesus sedang menunjukkan satu bukti lagi, sehingga murid tak dapat lagi mengelak untuk tidak percaya. Dan saudara sekalian, hasilnya para murid sungguh bersukacita, karena mereka sudah melihat Tuhan. Saudara-saudaraku, sekejap mereka mengalami kepenuhan makna sukacita yang murni dari kata shalom, yaitu kepenuhan hidup karena memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kepenuhan yang melingkupi perlindungan, kedamaian dan keadilan bagi para muridnya. Shalom ini hanya bisa dialami
oleh mereka yang sudah memiliki hubungan dengan Kristus. Karena damai sejahtera ini hanya dimiliki Kristus, dan Ia berjanji memberikannya kepada muridnya yang tidak akan mungkin bisa diberikan oleh dunia kepada para murid-murid. Saudara-saudaraku, karena itulah apa yang kita takutkan dalam hidup di dunia ini. Mengapa kita gelisah? Bukankah damai sejahtera Kristus telah memenuhi hati kita? Jika sekiranya kita memiliki hubungan dengan Kristus sendiri, telah berjumpa dengan Dia di dalam kuasa kebangkitannya, bukankah Ia berkata kepada kita, jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Jadi saudara-saudaraku, apapun yang sedang kita alami, percayalah damai sejahtera Kristus itulah yang menghibur kita. Karena itulah kita diutus untuk menghadirkan damai sejahteranya dimanapun kita berada. Di rumah, di luar rumah, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam masyarakat, dimanapun kita pergi. Yesus mengutus kita supaya dunia ini mengenal damai sejahtera, shalom yang tiada batas yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Selamat menikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak pada pagi ini kami mendengar firman-Mu sebelum beraktivitas. Terima kasih banyak karena damai sejahtera-Mu itu telah Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang hidup pada zaman ini. Kami memang memerlukannya ya Tuhan. Kami hidup di kancah perjuangan dunia ini. Kami membutuhkan damai sejahtera Kristus. Berbagai hal boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi jaminan kami bahwa Yesus Kristus menyertai kami dalam damai sejahtera. Sehingga apapun yang terjadi kami dapat lewati di dalam kekuatan Kristus. Dan Roh-Mu lah yang akan menuntun kami. Sehingga kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan ini. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk semua saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Anugerahkanlah damai sejahtera dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami merindukannya untuk melingkupi hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkau lah menjadi jaminannya. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.